Inilah kisah Hasan al-Basri. Hasan al-Basri dilahirkan di Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab pada tahun 21 Hijriah, 642 Masehi. Pernah menyusu pada Ummu Salmah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ibunya keluar melaksanakan suruhan beliau. Al-Hasan al-Basri pernah berguru kepada beberapa orang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau muncul sebagai ulama terkemuka dalam peradaban Islam. Al-Hasan al-Basri meninggal di Basrah, Irak, pada 110 Hijriah 728 Masehi. Beliau pernah hidup pada zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Suatu hari Ummahatul Mukminin, Ummu Salamah, menerima kabar bahwa mantan, Maula, pembantu wanitanya telah melahirkan seorang putra mungil yang sehat. Bukan main gembiranya hati Ummu Salamah mendengar berita tersebut. Diutusnya seseorang untuk mengundang bekas pembantunya itu untuk menghabiskan masa nifas di rumahnya. Ibu muda yang baru melahirkan tersebut bernama Hairoh, orang yang amat disayangi oleh Ummu Salamah. Rasa cinta Ummahatul Mukminin kepada bekas maulanya itu, membuat ia begitu rindu untuk segera melihat putranya. Ketika Hairoh dan putranya tiba, Ummu Salamah memandang bayi yang masih merah itu dengan penuh sukacita dan cinta. Sungguh bayi mungil itu sangat menawan. Sudahkah kau beri nama bayi ini, ya Hairoh? Tanya Ummu Salamah. Belum ya ibunda, kami serahkan kepada ibunda untuk menamainya, jawab Hairoh. Mendengar jawaban ini, Ummahatul Mukminin berseri-seri, seraya berujar, dengan berkah Allah, kita beri nama Al-Hasan. Maka doa pun mengalir pada si kecil, begitu selesai acara pemberian nama. Al-Hasan bin Yasar, atau yang kelak lebih dikenal sebagai Hasan al-Basri, ulama generasi salaf terkemuka, hidup di bawah asuhan dan didikan salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hind binti Suhail yang lebih terkenal sebagai Ummu Salamah. Beliau adalah seorang putri Arab yang paling sempurna akhlaknya dan paling kuat pendiriannya. Ia juga dikenal, sebelum Islam, sebagai penulis yang produktif. Para ahli sejarah mencatat beliau sebagai yang paling luas ilmunya di antara para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu terus berjalan. Seiring dengan semakin akrabnya hubungan antara Al-Hasan dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin terbentang luas kesempatan baginya untuk beruswah, berteladan pada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda cilik ini mereguk ilmu dari rumah-rumah Ummahatul Mukminin serta mendapat kesempatan menimba ilmu bersama sahabat yang berada di Masjid Nabawi. Dididik oleh orang-orang soleh, dalam waktu singkat Al-Hasan mampu meriwayatkan hadis dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik dan sahabat-sahabat Rasulullah lainnya. Al-Hasan sangat mengagumi Ali bin Abi Thalib, karena keluasan ilmunya serta kesuhudannya. Penguasaan ilmu sastra Ali bin Abi Thalib yang demikian tinggi, kata-katanya yang penuh nasihat dan hikmah, membuat Al-Hasan begitu terpesona. Pada usia 14 tahun, Al-Hasan pindah bersama orang tuanya ke kota Basrah, Irak, dan menetap di sana. Dari sinilah Al-Hasan mulai dikenal dengan sebutan Hasan al-Basri. Basrah kala itu terkenal sebagai kota ilmu dalam Daulah Islamiyah. Masjid-masjid yang luas dan cantik dipenuhi halakoh-halakoh ilmu. Para sahabat dan tabi'in banyak yang sering singgah ke kota ini. Di Basrah, Hasan al-Basri lebih banyak tinggal di masjid, mengikuti halakohnya Ibnu Abbas. Dari beliau, Hasan al-Basri banyak belajar ilmu tafsir, hadis dan qiraat. Sedangkan ilmu fikih, bahasa dan sastra dipelajarinya dari sahabat-sahabat yang lain. Ketekunannya mengejar dan menggali ilmu menjadikan Hasan al-Basri sangat alim dalam berbagai ilmu. Ia terkenal sebagai seorang faqih yang terpercaya. Keluasan dan kedalaman ilmunya membuat Hasan al-Basri banyak didatangi orang yang ingin belajar langsung kepadanya. Nasihat Hasan al-Basri mampu menggugah hati seseorang, bahkan membuat para pendengarnya mencucurkan air mata. Nama Hasan al-Basri makin harum dan terkenal, menyebar ke seluruh negeri dan sampai pula ke telinga penguasa. Ketika Al-Hajjaj Ats-Saqafi memegang kekuasaan gubernur Irak, ia terkenal akan kediktatorannya. Perlakuannya terhadap rakyat terkadang sangat melampaui batas. Nyaris tak ada seorang pun penduduk Basrah yang berani mengajukan kritik atasnya atau menentangnya. Hasan al-Basri adalah salah satu di antara sedikit penduduk Basrah yang berani mengutarakan kritik pada Al-Hajjaj. Bahkan di depan Al-Hajjaj sendiri, Hasan al-Basri pernah mengutarakan kritiknya yang amat pedas. Saat itu tengah diadakan peresmian istana Al-Hajjaj di tepian kota Basrah. Istana itu dibangun dari hasil keringat rakyat,
dan kini rakyat diundang untuk menyaksikan peresmiannya. Saat itu tampillah Hasan al-Basri menyuarakan kritiknya terhadap Al-Hajjaj. Kita telah melihat apa-apa yang telah dibangun oleh Al-Hajjaj. Kita juga telah mengetahui bahwa Firaun membangun istana yang lebih indah dan lebih megah dari istana ini. Tetapi Allah menghancurkan istana itu, karena kedurhakaan dan kesombongannya. Kritik itu berlangsung cukup lama. Beberapa orang mulai cemas dan berbisik kepada Hasan al-Basri, "Ya Abu Said, cukupkanlah kritikmu, cukuplah." Namun beliau menjawab, "Sungguh Allah telah mengambil janji dari orang-orang yang berilmu, supaya menerangkan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya." Begitu mendengar kritik tajam tersebut, Al-Hajjaj menghardik para ajudannya, "Celakalah kalian. Mengapa kalian biarkan budak dari Basrah itu mencaci maki dan bicara seenaknya? Dan tak seorang pun dari kalian mencegahnya. Tangkap dia, hadapkan kepadaku." Semua mata tertuju kepada sang imam dengan hati bergetar. Hasan al-Basri berdiri tegak dan tenang menghadapi Al-Hajjaj bersama puluhan polisi dan algojonya. Sungguh luar biasa ketenangan beliau. Dengan keagungan seorang mukmin, izah seorang muslim dan ketenangan seorang dai, beliau hadapi sang tiran. Melihat ketenangan Hasan al-Basri, seketika kecongkakan Al-Hajjaj sirna. Kesombongan dan kebengisannya hilang. Ia langsung menyambut Hasan al-Basri dan berkata lembut, "Kemarilah ya Abu Said." Al-Hasan mendekatinya dan duduk berdampingan. Semua mata memandang dengan kagum. Mulailah Al-Hajjaj menanyakan berbagai masalah agama kepada sang imam, dan dijawab oleh Hasan al-Basri dengan bahasa yang lembut dan mempesona. Semua pertanyaannya dijawab dengan tuntas. Hasan al-Basri dipersilakan untuk pulang. Usai pertemuan itu, seorang pengawal Al-Hajjaj bertanya, "Wahai Abu Said, sungguh aku melihat Anda mengucapkan sesuatu ketika hendak berhadapan dengan Al-Hajjaj. Apakah sesungguhnya kalimat yang Anda baca itu?" Hasan al-Basri menjawab, "Saat itu kubaca, ya wali dan pelindungku dalam kesusahan. Jadikanlah hukuman Hajjaj sejuk dan keselamatan buatku, sebagaimana engkau telah jadikan api sejuk dan menyelamatkan Ibrahim." Nasihatnya yang terkenal diucapkannya ketika beliau diundang oleh penguasa Irak, Ibnu Hubayroh, yang diangkat oleh Yazid bin Abdul Malik. Ibnu Hubayroh adalah seorang yang jujur dan soleh, namun hatinya selalu gundah menghadapi perintah-perintah Yazid yang bertentangan dengan nuraninya. Ia berkata, "Allah telah memberi kekuasaan kepada Yazid atas hambanya dan mewajibkan kita untuk mentaatinya. Ia sekarang menugaskan saya untuk memerintah Irak dan Parsi, namun kadang-kadang perintahnya bertentangan dengan kebenaran. Ya Abu Said, apa pendapatmu? Nasihatilah aku." Berkata Hasan al-Basri, "Wahai Ibnu Hubayroh, takutlah kepada Allah ketika engkau mentaati Yazid dan jangan takut kepada Yazid ketika engkau mentaati Allah. Ketahuilah, Allah membelamu dari Yazid, dan Yazid tidak mampu membelamu dari siksa Allah. Wahai Ibnu Hubayroh, jika engkau mentaati Allah, Allah akan memeliharamu dari siksaan Yazid di dunia, akan tetapi jika engkau mentaati Yazid, ia tidak akan memeliharamu dari siksa Allah di dunia dan akhirat. Ketahuilah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah, siapapun orangnya." Berderai air mata Ibnu Hubayroh mendengar nasihat Hasan al-Basri yang sangat dalam itu. Pada malam Jumat, di awal Rajab tahun 110 Hijriah, Hasan al-Basri memenuhi panggilan Robnya. Ia wafat dalam usia 80 tahun. Penduduk Basrah bersedih, hampir seluruhnya mengantarkan jenazah Hasan al-Basri ke pemakaman. Hari itu di Basrah tidak diselenggarakan sholat Asyar berjamaah, karena kota itu kosong tak berpenghuni. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan al-Basri, semoga Allah memberkatinya, dia adalah seorang imam yang terkenal dan di masanya, hidup Habib al-Ajami, semoga Allah mensucikan jiwanya. Beliau bukan seorang Arab, tapi dari Persia atau Bukhara, dan beliau buta huruf. Suatu ketika Habib al-Ajami sedang duduk di depan hanikahnya, pondokan untuk berzikir, tiba-tiba Hasan al-Basri datang dengan tergopoh-gopoh. "Oh Habib, sembunyikan aku karena Hajjaj, wakil gubernur, mengutus tentaranya untuk menangkapku. Sembunyikan aku," kata Hasan al-Basri. Dan Habib membalas, "Masuklah ke dalam dan bersembunyilah." Hasan masuk ke dalam dan menemukan sebuah tempat untuk bersembunyi. Beberapa saat kemudian, beberapa tentara menghampiri Habib. "Apakah Anda melihat Hasan al-Basri?" "Ya, aku melihatnya di dalam. Dia ada di dalam." Mereka masuk ke dalam dan melihat ke sekeliling, melihat ke segala arah, bahkan menyentuh kepala Hasan al-Basri, dan beliau melihat mereka dengan ketakutan. Kemudian pasukan itu keluar,
dan berkata kepada Habib, "Apa sekarang Anda tidak malu karena Anda telah berdusta? Di mana dia?" Hajjaj akan berurusan dengan orang yang bekerja sama dengan Hasan al-Basri, dan itu cocok dengan Anda. Anda berkata bahwa dia berada di dalam, apakah Anda tidak malu telah berdusta? Di dalam? Aku tidak berdusta. Dia di dalam. Sekali lagi, mereka masuk. Lalu, dengan sangat marah, mereka pergi. Kemudian Hasan al-Basri keluar. "Oh, Syekh, apa ini? Aku datang kepadamu, memintamu untuk menjagaku dan engkau mengatakan kepada tentara bahwa aku berada di dalam." "Ya Hasan, ya Imam, najau min sidki el-kalam, engkau diselamatkan oleh kebenaranku. Aku mengatakan kebenaran dan Allah melindungimu karena aku berkata dengan jujur. Aku berkata, wahai Tuhanku, ini adalah Hasan al-Basri, hambamu, dia datang meminta pertolonganku, berkata, sembunyikan aku, jagalah aku. Aku tidak bisa melindunginya. Aku mempercayakan dia kepadamu, menyerahkan dia kepadamu sebagai amanat dariku. Engkau melindunginya." Aku hanya mengatakan hal itu dan membaca ayat kursi. Karena itulah para tentara tiada pun dapat melihatnya. Umpatan. Seseorang datang menemui Syekh Al-Hasan. Dia bercerita bahwa dirinya baru saja diumpat oleh si Fulan. Syekh Al-Hasan justru menyuruh orang tersebut untuk kembali menemui si Fulan. "Ingat," kata ulama, "orang yang suka mengumpat memasang senjata untuk melemparkan kebaikannya ke barat dan timur, serta ke kanan dan ke kiri," kata Syekh Al-Hasan. Orang tadi lantas menuruti nasihat Syekh Al-Hasan. Dia tak sekedar menemui tapi juga membawakan sebakul kurma rutab. Sembari menyerahkan sebakul kurma yang dibawanya, ia berkata dengan tenang, "Aku mendengar kabar bahwa engkau telah menghadiahkan kebaikanmu kepadaku. Maka terimalah kirimanku sebagai ucapan terima kasih." Apalagi sebenarnya yang dikatakan Syekh Al-Hasan hingga lelaki yang diumpat itu bisa sebaik demikian pada orang mengumpatnya. Ternyata, Syekh Al-Hasan seperti dikisahkan oleh Al-Ghazali, mengutipkan satu nasihat yang pernah didengarnya dari Syekh Ibnu Mubarak. Bunyinya pendek sekali, "Jika aku suka mengumpat, tentu aku mengumpat ibuku, sebab ibuku berhak menerima kebaikanku." Imam Hasan al-Basri dan tetangga Nasrani. Imam Hasan al-Basri adalah seorang ulama tabi'in terkemuka di kota Basrah, Irak. Beliau dikenal sebagai ulama yang berjiwa besar dan mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Beliau juga dekat dengan rakyat kecil dan dicintai oleh rakyat kecil. Imam Hasan al-Basri memiliki seorang tetangga Nasrani. Tetangganya ini memiliki kamar kecil untuk kencing di loteng di atas rumahnya. Atap rumah keduanya bersambung menjadi satu. Air kencing dari kamar kecil tetangganya itu merembes dan menetes ke dalam kamar Imam Hasan al-Basri. Namun beliau sabar dan tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Beliau menyuruh istrinya meletakkan wadah untuk menadahi tetesan air kencing itu agar tidak mengalir kemana-mana. Selama 20 tahun hal itu berlangsung dan Imam Hasan al-Basri tidak membicarakan atau memberitahukan hal itu kepada tetangganya sama sekali. Dia ingin benar-benar mengamalkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tetangganya. Suatu hari Imam Hasan al-Basri sakit. Tetangganya yang Nasrani itu datang ke rumahnya menjenguk. Ia merasa aneh melihat ada air menetes dari atas di dalam kamar sang imam. Ia melihat dengan seksama tetesan air yang terkumpul dalam wadah. Ternyata air kencing. Tetangganya itu langsung mengerti bahwa air kencing itu merembes dari kamar kecilnya yang ia buat di atas loteng rumahnya. Dan yang membuatnya bertambah heran kenapa Imam Hasan al-Basri tidak bilang padanya, "Imam, sejak kapan engkau bersabar atas tetesan air kencing kami ini?" Tanya si tetangga. Imam Hasan al-Basri diam tidak menjawab. Beliau tidak mau membuat tetangganya merasa tidak enak. "Namun, Imam, katakanlah dengan jujur sejak kapan engkau bersabar atas tetesan air kencing kami. Jika tidak kau katakan maka kami akan sangat tidak enak," desak tetangganya. "Sejak 20 tahun yang lalu," jawab Imam Hasan al-Basri dengan suara parau. "Kenapa kau tidak memberitahuku? Nabi mengajarkan untuk memuliakan tetangga. Beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tetangganya." Seketika itu si tetangga langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia dan seluruh keluarganya masuk Islam. Kunci zuhud. Aku tahu, rizkiku tak mungkin diambil orang lain. Karenanya, hatiku tenang. Aku tahu, amal-amalku tak mungkin dilakukan orang lain. Maka aku sibukkan diriku untuk beramal. Aku tahu, Allah selalu melihatku. Karenanya,
Aku malu bila Allah mendapatiku melakukan maksiat. Aku tahu, kematian menantiku. Maka aku persiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rohku. Tuhan melihat hatimu. Pada suatu hari, Hasan al-Basri pergi mengunjungi Habib Ajmi, seorang sufi besar lain. Pada waktu salatnya, Hasan mendengar Ajmi banyak melafalkan bacaan salatnya dengan keliru. Oleh karena itu, Hasan memutuskan untuk tidak salat berjamaah dengannya. Ia menganggap kurang pantaslah bagi dirinya untuk salat bersama orang yang tak boleh mengucapkan bacaan salat dengan benar. Di malam harinya, Hasan al-Basri bermimpi. Ia mendengar Tuhan berbicara kepadanya, "Hasan, jika saja kau berdiri di belakang Habib Ajmi dan menunaikan salatmu, kau akan memperoleh keridaanku, dan salat kamu itu akan memberimu manfaat yang jauh lebih besar daripada seluruh salat dalam hidupmu. Kau mencoba mencari kesalahan dalam bacaan salatnya, tapi kau tak melihat kemurnian dan kesucian hatinya. Ketahuilah, aku lebih menyukai hati yang tulus daripada pengucapan tajwid yang sempurna."